Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Pinasti Anjari dengan NIM 44452200007. Di sini aku akan mempresentasikan konsep bisnis sektor industri jasa maritim yang aku buat dalam bentuk infografis sebagai tugas mata kuliah bisnis jasa kelautan. Di sini aku membuat sebuah bisnis PT Nakala Zin Terminal di mana aku membangun sebuah pelabuhan yang pelabuhannya ini bergerak khusus sebagai pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan Nakala ini tempatnya di Jawa Timur yang memiliki rute Surabaya Lombok dengan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Lombok. PT Nakala ini juga mempunyai kapal milik perusahaan PT Nakala itu sendiri. Jadi dalam artian kapal-kapal yang bersandar pada pelabuhan PT Nakala juga merupakan milik PT Nakala itu sendiri. Di sini seperti yang saya bilang, kalau misalnya Nakala ini merupakan pelabuhan dan terdapat kapal, jadi PT Nakala harus mengeluarkan komponen pengeluaran untuk memelihara dan menunjang infrastruktur pelabuhan dan kapal, seperti memberikan fasilitas-fasilitas yang meliputi fasilitas keamanan dan kenyamanan seperti uh, ruang tunggu ekonomi dan VIP, kemudian ada toilet, juga mengeluarkan barang-barang keamanan seperti CCTV, kemudian di dalam kapalnya juga tersedia fasilitas hiburan seperti ruang pemutaran film dan karaoke, terus kemudian fasilitas keselamatan seperti menyediakan life jacket, kemudian ada juga fasilitas kesehatan untuk ruang kesehatan P3K dan juga dokter-dokternya, kemudian fasilitas kebersihan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, dari komponen pengeluaran ini ada potensi pemasukan yang didapat dari PT Nakala itu, seperti tiket kapal yang dibayar para penumpang, kemudian ada kontrak kafetaria, dan kontrak kafetaria ini maksudnya dalam pelabuhan terdapat kafe-kafe yang berada di pelabuhan yang merupakan kafe ini menjalin kontrak dengan PT Nakala itu sendiri. Kemudian jika di dalam pelabuhan ini ada kafetaria, maka berbeda lagi dengan di kapal. Kalau di kapal juga terdapat kantin. Di sini kantinnya itu berbayar seperti penumpang ingin merebus air atau membuat kayak makanan-makanan instan. Kemudian potensi pemasukan yang didapat dari PT Nakala juga terdapat parkir yang parkirnya itu berbentuk tiket scan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Nakala ini sebagai pelabuhan terminal penumpang. Jadi yang pertama itu ada strength. Yang pertama, strength ini dibagi menjadi 4 poin. Pertama, PT Pelabuhan Nakala memiliki rute yang strategis, Surabaya Lombok. Karena Pulau Lombok ini sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional, dan kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Jadi orang-orang yang ingin berkunjung ke Pulau Lombok bisa melewati kota Surabaya tersebut, sehingga rutenya strategis. Kemudian poin kedua, itu dengan adanya pelabuhan penyeberangan, warga dari Nusa Tenggara Barat yang ada di Lombok ini dapat menempuh pendidikan di Jawa Timur. Apalagi seperti yang kita tahu, Surabaya itu masuknya ke Jawa Timur. Jawa Timur juga luas, ada kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan. Jadi dengan diharapkan pembangunan ini, warga NTB bisa menempuh pendidikan di kota Malang. Nah, poin ketiga, karena PT Pelabuhan Nakala menyediakan armada kapal, maka armada kapalnya ini mampu menampung penumpang dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian poin keempat itu, PT Nakala merupakan PT pelabuhan yang maju dengan memiliki berbagai fasilitas yang menunjang, seperti yang saya sebutkan tadi, fasilitas-fasilitas toilet yang memadai, kemudian fasilitas kesehatan yang sudah ada dokternya, dan segala macamnya. Kemudian weakness dari PT Pelabuhan Nakala ini hanya tersedia 3 armada kapal yang menyebabkan waktu keberangkatan terbilang terbatas. Nah, PT Nakala ini menyediakan jadwal yaitu 3 kali dalam seminggu dengan rute Surabaya Lombok yang tersedia pada hari Senin, kemudian Surabaya Lombok tersedia pada hari Rabu, dan rute baliknya itu yaitu Lombok Surabaya pada hari Sabtu. Nah, analisis selanjutnya itu ada opportunity Pelabuhan Nakala sebagai pelabuhan yang menjadi moda transportasi alternatif. Kenapa? Karena tarifnya itu terbilang murah dibandingkan dengan menggunakan transportasi lainnya seperti transportasi udara. Kemudian ada analisis terakhir yaitu ada threats yang merupakan ancaman di mana PT Nakala ini, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya PT Nakala ini rutenya jadwalnya terbatas yang menyebabkan penumpang dengan kepentingan khusus yang penting dapat sewaktu-waktu berpindah moda transportasi lain yang tersedia setiap hari. Analisis yang terakhir itu ada threats di mana PT Nakala ini kan jadwalnya itu dalam 3 kali seminggu. Jadi menyebabkan waktu keberangkatan terbatas, sehingga menjadi ancaman penumpang dengan kepentingan khusus yang penting akan dapat sewaktu-waktu menggunakan moda transportasi lain yang tersedia setiap hari. Sekian yang bisa saya presentasikan melalui infografis konsep bisnis pelabuhan Nakala milik saya. Semoga dapat menjadi bahan acuan dan menjadikan info yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.